Pelan-pelan dah. Oh, jangan mepet. Oh, dah, ini totalnya dia ada 3 mobil mungkin lebih. Yang udah kebaca POI, POI, PKI, PKI, PKI. KJD juga ngikut yang tadi siang, yang di foto sama Bang Arai. Isi pembicaraan, tetapi itu kan sesuatu yang private ya. Soalnya menyangkut sebuah kasus KM50 dan mungkin bukti-bukti digital yang menyangkut misalnya CCTV. Siapa tahu saya dikasih ada bukti CCTV nanti kan kita analisa. Ya. Gitu tulang. Siapa tahu ada. Mudah-mudahan ada. Terus kita analisa. Makanya ini Tito Karnavian harus dikandang ini. Dia ini apanya otaknya semua ini ya kan. Manipulasi barang bukti digital. Siapa apanya? Kapoldanya siapa? Fadil Imran ya? Fadil Imran, Kapoldanya. Betul. Dirkrimumnya siapa itu? Saya nggak tahu. Dirkrimumnya saya hafal sih, tapi setelah membahas kasus ijazah ini malah lupa lagi. Jadi hilang nama-namanya. Kemarin kan sakit, kok bisa jadi segera sembuh begini karena semangat mau ketemu apa gimana? Kurang biasa karena banyak pertemuan itu tulang kan. Oh jadi, ya, kurang fit aja ya, bukan sakit ya. Ke dokter kemarin selesai lah itu barang. Jadi nanti kita ke ini diskusi sedikit, bincang-bincang dengan rencananya dengan Imam Besar Habib Rizik supaya menyemangati kita juga untuk membongkar semua ya, bukan hanya kasus ijazah palsu, terus banyak lagi ya, terutama ini KM50. Saya ingin mendengarkan secara face to face. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas. Al-babu tasi'u fi bayani uqubati qatilin nafsi bi ghairi haq. Di bawah tuh dalam kurung. Bermula bab yang ke-9 pada menyatakan siksaan, ancaman dosa orang yang membunuh orang dengan tiada sebenarnya. Qala Allah Ta'ala, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa membunuh seorang mukmin padahal sengajanya, maka dibalaskan Allah Ta'ala akan dia neraka jahanam kekal selama-lamanya di dalamnya. Di lain firman Allah nyatakan bu annan nafsa bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Nah, kalau sampai menghilangkan nyawa, apalagi yang dihilangkan nyawa seorang mukmin, hati-hati. Ancaman dosanya naudzubillah, Allah balas akan dia apa? Neraka jahanam. Bukan cuman masuk neraka, kekal selama-lamanya di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya hukum berlaku. Cuman kemari-kemarinya Bu, maaf khususnya di kita Indonesia nih, kadang-kadang kita bingung Bu sama hukum kita. Anak ibu berangkat kerja yang laki, pulang malam lewat jalan sepi dibegal. Anak ibu punya keahlian bela diri dong, begalnya dilawan. Kebetulan anak ibu mahir jago bela diri,
KO tuh begalnya, bahkan sampai mati. Numpang tanya, yang ditangkap begal yang mati apa anak ibu? Nauzubillah min dzalik. Padahal anak ibu itu bukan niat membunuh, bukan, membela diri. Ya masa kita mau dibunuh pasrah? Mas mau bunuh saya, bunuhnya bunuh. Lawan. Kebetulan aja nasib apes buat si begal keduluan. Nah itu. Jadi bingung serba salah. Mengesahkan seakan-akan kalau kita naik motor dibegal, udah Pak pasrah aja. Motor hilang, bisa dicari, bisa dibeli. Kalau nyawa, siapa yang jual? Emang ada di online jual nyawa? Nggak ada. Nauzubillah min dzalik. Makanya waspada, hati-hati bagi orang-orang, khususnya saudari kita umat Islam, jangan pernah gegabah. Ya. Seorang mukmin kalaupun dia waktu hidup di dunia, Bu, dia punya salah, punya dosa, itu disebutnya mukmin asin, mukmin yang bermaksiat. Mati nggak keburu tobat, tapi selama di hatinya masih ada, walaupun sebesar biji zarrah, ada keimanannya kepada Allah, dia masuk neraka cuma sebatas ngebersihin dosanya aja. Entar dosanya dibersih, diangkat keluar, baru masuk ke surga. Tapi dosa ngebunuh orang, apalagi seorang mukmin, balasannya neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Itulah yang kasihan, apalagi orang perempuan, anak. Ini bini nggak salah apa-apaan, anak taunya bapaknya kerja. Tahu-tahu di luar bapaknya punya permasalahan, akhirnya apa, saking udah emosinya main bunuh-bunuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serem, Bu, hati-hati ya. Apalagi kalau seumpama dikatakan ada namanya pembunuhan berencana, wah itu lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi dosanya. Berencana emang udah direncanakan. Contoh kasus saudara kita tuh 6 syuhada kilometer 50. Ibu inget gak tuh? Nah, hati-hati sampai sekarang, coba lihat. Gak jelas kasusnya. Anda di dunia masih bisa menghindar, tapi waspada, hati-hati di akhirat. Mau kabur kemana? Iya, hati-hati. Kesian anak bini yang gak salah apa-apaan tuh. Ya wajar, namanya murid ngebela guru. Guru lagi diintai. Guru alhamdulillah Allah selamatkan, ternyata muridnya. Nah, demi mempertahankan gurunya, membela gurunya, menyelamatkan nyawa gurunya, dia punya andil tuh ya, namanya guru wajib dijaga. Lihat, disiksa dulu, ditembak dari jarak dekat. Allahu Akbar, naudzubillah min dzalik. Di dunia masih ngeles saja ya. Itulah hikmahnya, Bu, kita umat Islam jangan pernah tinggal yang namanya sholawat, khususnya sholawat wa ashghilil zalimin. Ibu hafal enggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Jadi musuh sama musuh biar Allah sibukin. Allah sibukkan mereka sesama mereka, jadi mereka yang berantem. Dan terbukti kan sekarang dia sama dia lagi berantem. Kita minta sama Allah, wa akhrijna min bainihim salimin. Keluarkan kami Allah dari lingkaran setan. Salimin, biar kita selamat. Nah itu ya. Jadi artinya tetap buat kita wajib yang namanya istiqomah. Tetap membela guru-guru kita, para ulama, para habaib, para kiai. Ya, ngeri masalah nyawa ya. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula terlebih besar dosa kepada Allah Ta'ala apa? Yaitu membunuh sesama Islam dengan tiada sebenarnya.
Makanya Bu, sampai kiamat umat Islam nggak bakal berhenti diadu domba terus. Kita sama kita diadu domba. Dia adu domba, kita dia tepuk tangan girang. Hore, umat Islam pada berantem. Hati-hati. Ya, nggak sadar tuh ujung-ujungnya apa? Saling bunuh. Maka barang siapa membunuh seorang Islam dengan senjatanya, maka nanti apa? Senantiasa malaikat dalam kuburnya memasukkan senjatanya itu pada tubuhnya, yaitu kekal di dalam neraka. Ke bawah tuh sajamnya, alat buktinya. Ayo fulan, kamu dulu di dunia udah ngebunuh seorang muslim pakai senjata. Buktinya mana? Ada dimasukkan ke dalam tubuh kita, jadi nggak bisa menghindar, nggak bisa. Ya, udah disiksa di neraka, nauzubillah. Itu senjata ada dalam tubuhnya dan kekal di dalam neraka. Bahkan putuslah ia daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min zalik. Ibu yang di belakang haji umroh, ada tulisan gede Ustaz Ibrahim. Syafaati li ahlil kabair. Syafaatku, kata Nabi, bagi orang-orang yang pembuat dosa besar. Tapi hati-hati kalau sampai dosa membunuh orang, bahkan dikatakan terputus, udah nggak ada harapan lagi syafaat dari Nabi. Apalagi yang dibunuh saudaranya sama umat Islam. Wah, mau minta syafaat bagaimana? Ya, maka nanti ada masalahnya tuh kasusnya. Dia minta maaf sama keluarga si korban. Kalau korbannya memaafkan tapi dengan syarat bla 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 bla. Nah, kalau keluarganya nggak terima, apa lebih memutuskan minta apa namanya dibalas timpal, kayak di sana kan ketangkep, bukan lagi ngebunuh, jual narkoba. Nah, ya kan, habis tuh pala dipenggal-penggelin. Orang yang nggak paham mengatakan Islam kejam. Padahal bukan kejam, tegas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, hukumnya sangat tinggi, tegas. Tidak ada yang mengalahkan ketegasan hukuman Islam. Jadi ada pelaku satu, itu pun gak gegabah Bu. Diperiksa dulu saksi-saksinya, bukti nyatanya benar enggak main langsung tangan nyolong dipotong, belum. Ya kan, leher ditebas, dipenggal, belum, tunggu dulu. Ada buktinya enggak? Jadi enggak gegabah. Jadi apa? Untuk mensurutkan orang lain yang masih punya niat jahat. Ada niat mau korupsi, ngambil nyolong hak orang lain, hak rakyatnya diambil. Calon jamaah haji puluhan tahun Bu Haji Hera ngumpulin duit, nyicil. Saatnya mau berangkat, duitnya diambil ame menteri lagi. Ujung-ujungnya beritanya dibagi dua. Ame siapa? Ame ono. Jahat. Capek-capek tuh petani, ya Allah, ngisihin duit nggak berapa duit, berharap bisa berangkat haji, tahu-tahu duitnya ditilep, diambil. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, ngeri hadirin. Ya, kalau sampai mengambil yang bukan haknya orang lain. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terlebih besar daripada segala dosa itu membunuh sama Islam. Dan burung yang kecil apabila mensiksa akan dia oleh seorang manusia. Jadi ada perbandingannya Bu. Jangankan membunuh seorang manusia, apalagi orang Islam. Ada burung kecil disiksa sama majikannya. Kali di antara ibu suaminya ada yang hobi burung nih, burung kicau atau burung apa. Hobi miara, ingin menikmati alam tunan suaranya yang enak. Di pagi hari kita hidup di tengah ibu kota, bising dengar ada suara burung, berasa kayak di pedesaan. Tapi dirawat tuh burung, kasih makan, kasih minum, kalau perlu kasih pasangan hidup biar sepasang.
Jangan kata manusia, burung juga nggak ada pasangan perempuannya, ya. Bukan masalah gacor, liar, tahu liar, gerasak gerusuk. Jadi kalau manusia pakai perasaan, kita manusia ada akal, hewan nggak ada akal. Hewan itu punya nafsu syahwat, jadi piara, tapi usahain kalau bisa ada pasangannya. Walaupun nggak niat ternak, cuma buat hobi aja nggak apa-apa. Mau ntar dia ada keturunan kagak tuh burung nggak masalah. Yang penting jangan disiksa. Nah ini burung kecil disiksa oleh seorang manusia hingga mati dengan tiada hajat. Sengaja ngajain, kasih minum kagak, dikasih pakan kagak, kelenger tuh burung sampai mati. Maka datanglah ia, nanti hari kiamat si burung akan datang pada hari kiamat, baginya bersuara seperti guru. Apa bu guru? Petir, gluduk. Orang sono bilangnya gluduk, orang sini bilangnya geledek. Nah, guru, suara petir. Burung bola kecil, suaranya menggelegar, membuat takut ya. Berkata ia, ngadu tuh sama Allah, ya Tuhanku, tanya olehmu akan hambamu ini, apa sebab siksa kami dengan tiada hajat. Burung aja protes bu. Dia minta haknya, ya Allah tolong tanyakan pada hambamu nih, manusia. Dulu dia miara saya, tapi saya disiksa. Aku nggak punya salah ya Allah. Ngomong tuh burung, apa salahku ya Allah, tanyakan kepada hambamu ini. Nggak ada hajat kok kami disiksa. Maka berkata Allah Ta'ala, Allah jawab yang maha mulia, bahwasanya ambil olehmu akan hak kamu. Allah yang suruh. Dulu hai burung, kamu diapain waktu di dunia? Disiksa, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Balas sekarang, balas, ambil hakmu. Allah yang nyuruh ya, ambil hakmu. Dan siksa akan dia daripada siksaan yang mengeluarkan ruh dengan tiada sebenarnya. Allah kasih kemampuan buat si burung bisa balas perilaku si majikan yang dulu udah bikin si burung mati. Ambil hakmu. Dulu kau disiksa sampai mati, siksa lagi. Dulu kamu apa? Dipukulin sampai mati, pukulin lagi nih orang sampai mengeluarkan ruh, artinya sampai mati. Burung bisa balas, apalagi yang namanya manusia. Nah ini ya. Maka berfirman Allah Ta'ala, akulah raja pada hari ini, aku hukumkan, aku putuskan segala hambaku tiada dianiaya di dalamnya. Jadi yang terjadi di hari kiamat saat itu bu, merupakan bentuk balasan atas pula perilaku manusia itu sendiri. Kalau di dunia waktu hidup manusianya baik, beramal soleh, dibalas dengan pahala, dengan kenikmatan yang luar biasa. Tapi kalau si manusia waktu hidup di dunia perilakunya jahat, jangankan ama orang, ama binatang kadang-kadang suka usil. Lihat kucing lagi diem, ambil karet diselepet. Ya kan? Jangan iseng, jangan usil. Jangan. Kita takut nanti, ya sekarang tuh kucing, tuh burung nggak bisa balas, ntar di akhirat dia bakal balas. Nah, yang repot begitu bu, ya. Dan tiada masuk surga seseorang yang menganiaya, melainkan diberi haknya yang teraniaya itu daripada kebaikan. Maka jika tiada ada kebaikannya, disuruh tanggung yang teraniaya itu. Si A jahat sama si B, umpama nih sama-sama manusia. Ntar di akhirat, di pengadilan akhirat, maka akan dibalas. Dulu si A jahat sama si B nggak salah apa-apaan, ya kan? Maka dia dikasih kesempatan apa? Ambil kebaikan yang ada pada si A buat kau sebagai balasan. Sekarang si A gimana mau diambil kebaikannya? Orang jahat yang ada dosa melulu.
Jika si B punya dosa, dosa si B ditumpahkan, ditanggungkan ke si A. Nah itu ngerinya begitu, Bu. Ya, jadi penting buat kita bersyukur, Bu. Alhamdulillah kita ngaji, kita sholat, kita beriman. Tapi juga jangan timbul di hati kita seakan-akan kita merasa jadi orang yang paling benar. Jangan. Siapapun kita, mau sengaja nggak sengaja, pasti ada khilaf salahnya. Siapa di antara orang yang paling banyak salah? Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Siapa yang banyak ngomong, dia banyak salahnya. Karena ibu ngaji, yang lagi banyak ngomong siapa? Biar kata ustadz, tetap aja ada khilafnya, salahnya, gitu maksudnya. Ya, ibu girang banget ada ustadz salah. Astagfirullah. Dan sekarang kalau saya hadir pengajian sampai sini, saya nggak ngomong, saya diem aja. Salah lagi. Kata jamaah, Ustadz hari ini kita ngaji diem ya. Nah, tapi memang dulu ada, Bu, kisahnya Ustadz Ibrahim. Ada guru, memang Bu Ajera, dia mau ngetes muridnya. Ah, iya. Kata muridnya, Ustadz, guru hari ini kita ngaji apa? Kita ngaji diem. Muridnya bingung. Benar, dari awal sampai akhir diem aja. Itu guru mau ngetes tuh muridnya. Artinya sungguh-sungguh nggak. Minggu depan dites. Kalau muridnya masih hadir, berarti dia serius mau ngaji. Tapi kalau nggak serius, kata temannya, lo nggak ngaji, ngapain gue ngaji? Ustadznya diem aja. Salah lagi. Namanya ngaji diem. Nah itu ngaji diem. Ustadz Ibrahim mau praktekin, bubar murid yang ngaji diem. Kata muridnya, Ustadz kalau tahu diem begini mendingan saya pulang. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Al-Zikra Nafi'ah, aktivitas sebelum fasilitas. Al-Zikra, aktivitas